Aksi mengejutkan dilakukan Nikita Mirzani tadi malam. Dari video yang diunggah Nikita di sosial media pribadinya, terlihat Nikita yang didampingi kuasa hukumnya Fahmi Bahmid, Dr. Oki, dan sejumlah personil kepolisian hingga Komnas Perlindungan Anak mendatangi apartemen yang ditempati Loli. Dari postingan Nikita dan Dr. Oki di sosial media, hingga wawancara secara eksklusif tim intens investigasi dengan Dr. Oki tadi malam, terungkap bahwa tujuan kedatangan Nikita dan tim ke apartemen Loli untuk menjemput Loli, lalu diajak pulang ke rumah Nikita Mirzani. Namun, setibanya mereka di apartemen, mereka pun tidak menemukan Loli yang diduga sudah kabur. Satu keluarga yang ditemui di apartemen tersebut mengaku tidak mengenal Loli ataupun Laura. Namun anehnya, ketika diizinkan untuk masuk ke dalam unit apartemen tersebut, pakaian dan barang-barang milik Loli termasuk iPad masih ada di sana. Lantas, kemanakah Loli? Benarkah Loli kabur atau justru bersembunyi karena dari rekaman CCTV 1 jam sebelum mereka tiba, Loli pun masih berada di apartemen tersebut? Siapa keluarga yang ada di apartemen yang diduga ditempati Loli tersebut? Lalu, siapa sosok Martin yang diakui keluarga tersebut sebagai mediator dirinya dengan penyewa apartemen yang kabarnya adalah Loli? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Mengejutkan, tiba-tiba Dr. Oki dan Nikita Mirzani mengunggah sebuah video yang memperlihatkan mereka didampingi pihak kepolisian dan pihak perlindungan anak mendatangi sebuah apartemen tadi malam yang diduga ditempati Loli selama ini. Namun, sayangnya, usaha Nikita Mirzani untuk membawa Loli pulang tadi malam justru gagal karena Loli tidak berada di apartemen tersebut. Tadi malam, Dr. Oki pun menjelaskan secara eksklusif kepada tim intens investigasi bahwa kedatangan dirinya bersama Nikita dan kakak dari Nikita Mirzani serta kuasa hukum Nikita Fahmi Bahmid adalah untuk membawa Loli pulang ke rumah dan kembali merangkul Loli. Namun, justru yang ditemui Nikita di apartemen tersebut malah satu keluarga yang anehnya justru mengaku tidak mengenal Loli dan hanya mengenal Martin. Anaknya sudah didatangi baik-baik, mau dijemput buat dibawa pulang dan dijagain, tapi kabur. Seluas itu hati seorang ibu. Posting Dr. Oki di akun sosial media pribadinya. Ini sudah sampai. Kemana kamu? Kok kamu tidak ada? Yuk, diantar yuk ketemu bapak dan ibu polisi. Tulis Nikita Mirzani di sosial medianya. Malam security. Ada perlu Mbak saya? Sebentar Mbak, mau ngobrol sebentar. Kuncinya? Oh, ya. Ini dari pengelola, saya di info dari pengelola ini terus ketemu Mbak Loli itu, ya? Enggak, cuman info aja dari pengelola ini sampaikan buat saya untuk ketemu Mbak Loli, surat. Permisi. Tadi saya ketemu sama dia udah mulai dari jam 6 lewat, ketemu sama Niki jam 6 lewat, jam 6 sore.
Lalu rencananya, agendanya bersama Niki, keluarganya Niki, abangnya Niki, dan juga kepolisian, pihak kepolisian, pihak perlindungan anak, saya lupa nama ini institusinya. Terus juga dengan instansi-instansi terkait. Jadi semuanya legal, ada surat penjemputan, surat-surat terkait. Kami datang ke situ dengan niat baik. Kenapa saya bilang niat baik? Sebelum kami melakukan itu, saya, Niki, abangnya Niki, ngomong dari hati ke hati dengan statement abangnya Niki bilang, kalau malam ini seandainya kita berikan satu kesempatan untuk Loli, kalau seandainya malam ini dia mau berkoordinasi untuk dijemput, kita jemput, tapi sesuai dengan koordinasinya. Maksudnya koordinasi itu ya ikut proseduralnya, dijemput, nanti kalau seandainya butuh dulu ke Polres dulu, lalu baru dipulangkan, baru pulang ke rumahnya Niki. Lalu di situ abang Nikinya juga bilang kalau seandainya ini anak kita bawa pulang, kita didik, kita jagain, kita lurusin ini anak, tapi kalau seandainya ini anak masih tetap mau bebas, baru kita lepas tangan, seperti itu. Jadi niat baik datang ke apartemennya Loli karena juga untuk menepis tudingan-tudingan juga yang selalu bilang, ya jemput anaknya. Kami lakukan jemput anaknya, kayak gitu. Kami jemput dengan niat baik, tapi pada saat itu tidak seperti yang kami pikirkan. Lolinya kabur, seperti itu. Keluarga yang ditemui di apartemen yang diduga ditempati Loli mengaku bahwa mereka tidak mengenal sosok Loli ataupun Lora. Di satu sisi, mereka mengaku sebelumnya memang ada yang menempati apartemen tersebut. Namun, mereka berhubungan dengan sosok yang bernama Martin. Hingga pada saat dicek ke dalam unit apartemen tersebut, ternyata masih ditemukan barang-barang milik Loli, lengkap dengan pakaian dan juga iPad milik Loli. Lantas, siapakah sosok Martin? Benarkah Martin dari pihak keluarga terlapor VAB? Kenapa saya katakan kabur? Banyak kejanggalan di sana. Kalau seandainya dia bilang itu hanya pergi, yang di dalam situ ada sebuah keluarga yang bilang mereka adalah pemilik unit yang akan dalam keadaan bersih-bersih, seperti itu dia bilang. Dan si Loli tidak ada, dia tidak tahu, katanya dia tidak kenal dengan Loli ataupun Laura. Dia bilang dia berhubungan dengan Pak Martin. Halo Pak Martin, siapa Pak Martin? Ya, walaupun saya tahu sebenarnya Martin siapa. Ini saya mengutip dari pengakuan si bapak yang di dalam apartemen ya, kayak gitu. Lalu dia bilang sudah tidak ada lagi orang di sini, kami yang tinggal, katanya seperti itu. Tapi ketika diperbolehkan oleh keluarga itu mengecek di dalam, itu masih lengkap, bajunya Loli, ada iPad-nya Loli, ada Mac-nya Loli, barang-barang Loli semuanya. Ya, kalau seandainya kalian bertanya Martin itu siapa atau dari keluarga Fadel atau tidak, kalian bisa mengecek sendiri ya Martin itu siapa. Walaupun saya tahu, kalian bisa cek sendiri siapa Martin, karena bisa saja namanya Martin A, Martin B, Martin C, Martin D, seperti itu. Dr. Oki juga menjelaskan bahwa ia bersama Nikita Mirzani didampingi pihak yang berwajib juga sempat mengecek CCTV apartemen untuk memastikan keberadaan Loli. Dari pantauan CCTV ternyata di hari itu, sejam sebelum Nikita dan rombongan datang, Loli pun masih terlihat dalam rekaman di CCTV tinggal di apartemen yang didatangi oleh Nikita Mirzani dan rombongannya. Perginya Loli yang terekam CCTV tersebut juga sudah direncanakan karena Loli mengetahui akan ada penjemputan yang dilakukan Nikita Mirzani bersama kakaknya dan juga Dr. Oki. Dari informasi yang diterima Dr. Oki, ketika rombongan Nikita datang ke apartemen, orang yang menempati unit apartemen yang diduga ditempati Loli tersebut langsung menghubungi sosok bernama Martin dan memberikan informasi kepada Martin bahwa ada penggerebekan di apartemen. Di jam 5 sore lewat, itu masih ada Loli di situ, kayak gitu. Jadi saya nggak tahu nih statementnya yang dibilang udah nggak ada lagi Loli, kami adalah yang tinggal di sini, padahal di CCTV jelas ada Lolinya, seperti itu. Jadi saya nggak tahu
di kapasitas saya bisa cuman memberikan komentar seperti itu. Iya, dari posisi dari infonya si bapak itu ketika kami datang langsung ngehubungin Pak Martin itu atau Mas Martin itu, dia bilang ada penggerbekan nih katanya kayak gitu aja sih. Dia nggak mau memberikan statement apapun tentang Laura ataupun Loli. Yang dia katakan dia tidak kenal Laura dan Loli. Itu statement yang masih kami ada barang buktinya. Dia bilang tidak kenal Laura ataupun Loli, seperti itu. Mengejutkan pengakuan Dr. Oki yang mengungkap niat baik Nikita yang ingin menjemput Loli kemarin di apartemen untuk dibawa ke rumahnya. Namun, Loli pun justru kabur. Lantas seperti apa BAP yang dijalani Nikita Mirzani selaku saksi pelapor di Polres Metro Jakarta Selatan baru-baru ini? Pemirsa Intens Investigasi. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari, dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen channel Intens Investigasi. Hai, aku Feby Marcelia mau ngingetin jangan lupa saksikan Intens setiap hari Senin sampai Jumat 5 kali sehari dan hari Sabtu 3 kali sehari. Dan jangan lupa juga di like, komen, dan subscribe. Bye-bye. Sebelumnya, Nikita Mirzani bersama para saksi dari pihaknya memenuhi panggilan penyidik Polres Metro Jakarta Selatan untuk memberikan keterangan kepada penyidik dalam berita acara pemeriksaan yang digelar pada tanggal 17 September 2024. Saksi yang dihadirkan oleh Nikita dinilainya sebagai saksi kunci yang mengetahui dengan pasti kasus yang dilaporkannya ke polisi, di mana Loli putrinya yang menjadi korban. Langkah Nikita ini pun merupakan bagian dari tekad kerasnya untuk menyeret terlapor berinisiatif ke dalam penjara. Apalagi pasal yang menjerat VAB pun berlapis dari beberapa undang-undang, termasuk Undang-Undang Kesehatan, Perlindungan Anak, dan KUH Pidana, serta dugaan persetubuhan terhadap anak di bawah umur dan juga dugaan aborsi. Dengan penerapan pasal-pasal tersebut, Nikita pun juga yakin sosok tidak akan bisa lepas dari jeratan hukum. Alhamdulillah tadi semuanya lancar, berjalan dengan lancar. Ini juga masih meriksa satu saksi lagi. Habis itu ya tinggal tunggu kelanjutan dari Polres Jakarta Selatan. Kalau kami sih gini, jadi gini, dalam persoalan ini kita nggak masuk kepada persoalan-persoalan di luar hukum ya. Jadi yang jelas setelah kami pelajari ini ada dugaan tindak pidana kejahatan. Artinya tindak pidana kejahatan yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukumnya minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun. Ada lagi Undang-Undang Kesehatan, ada lagi KUH Pidana, dan itu ancamannya di atas 4 tahun. Jadi kami tidak masuk kepada persoalan-persoalan lagi. Dia mau cerita apa saja silakan. Yang jelas hukum itu tegak lurus. Tidak akan bisa lari kemana mana. Saya kejar kamu di mana saja. Itu saja yang harus. Pertanyaan tadi 22 ya. Ada tadi saksi ada sekitar 30-an, ada lagi 22, ada jadi 1, 2, 3, 4, 5 tadi. Dan ini Kenapa membawa Cindy dan Yolo? Karena Cindy adalah teman online-nya itu anak ya. Jadi dia tahu betul bagaimana prosesnya, cara berkenalan, sampai akhirnya terjadi pinjam-pinjam uang, ada urusan hamil, aborsi, dan lain-lain gitu. Ya makanya kan dia jadi saksi. Kalau itu sudah disampaikan di dalam proses pemeriksaan dan dengan data-data yang ada. Jadi itu persoalan yang kami laporkan. Jadi saksinya itu adalah saksi-saksi yang tahu persis persoalan. Jadi Siti yang tahu dan yang lainnya adalah saksi-saksi.
Nah, sekarang prosesnya saat ini ada pemeriksaan juga di atas. Jadi ada saksi lagi diperiksa terkait dengan dugaan adanya penganiayaan atau mungkin ada sesuatu. Nanti dijelaskan. Saya tidak mungkin akan membuka apa yang menjadi materi dalam proses pemeriksaan. Yang jelas nih kita diperiksa 22 pertanyaan, ada 25 pertanyaan, ada 3 tadi saksi dan hari ini 4 tambah 1 lagi. Artinya saksi yang dari luar negeri itu adalah Cindy, seperti apa? Coba tanya sama yang bersangkutan, dia dari mana? Langkah Nikita Mirzani untuk melaporkan sosok adalah rasa sayang Nikita Mirzani sebagai ibu terhadap putrinya Loli. Meski selama ini keduanya pun terlibat perseteruan panas pasca VAB masuk dalam kehidupan Loli sebagai kekasihnya. Di mata Loli, kehadiran VAB dalam hidup Loli bukannya melindungi Loli, tapi justru memanfaatkannya dengan kondisi Loli yang masih di bawah umur, hingga menyeruak isu hamil dan juga aborsi. Berbeda dari sikap Nikita sebelumnya yang tampak cuek dengan Loli. Tapi kali ini, ia pun terlihat sangat peduli terhadap putrinya yang sempat dicoret dari kartu keluarganya. Hingga ia pun bersedia untuk mendampingi Loli jika ia diminta untuk mendampinginya. Gini. Kalau seorang ibu, Anda tanya kepada semua orang ibu, pasti akan memaafkan anaknya. Apapun yang dilakukan oleh anak, pasti akan dimaafkan. Tapi persoalan hukum adalah persoalan tersendiri. Siapapun yang terlibat, pasti akan berurusan dengan kita. Ini genderang perang sudah ditabuh sama kita. Ikutin saja ini mainnya. Ini tidak main-main. Pasal ini kita lapis-lapis untuk melindungi seorang anak yang berumur 16 tahun. Ingat, pada saat kejadian umurnya baru 16 tahun, sekarang mau 17 tahun. Itu adalah anak yang harus mendapatkan perlindungan dari orang tuanya. Jadi ini adalah tindakan seorang orang tua untuk melindungi anaknya. Ini bukan main-main. Tidak gampang Niki datang dari rumahnya membuat sebuah laporan. Kalau dia tidak sayang sama anaknya, dia tidak berdiri di situ. Itu yang harus dipahami. Dan Niki ke depan mungkin akan mendampingi LM lagi secara langsung atas kasus ini kan Niki? Ya pasti. Kalau diminta ya pasti hadir. Kalau diminta pasti mendampingi. Kalau nggak peduli itu nggak mungkin dari bisa hidup sampai umur 17 tahun, gimana sih? Nggak ngerti gue. Sementara itu, seperti apa pula pemeriksaan terhadap saksi pihak Nikita Mirzani, yaitu Yolo Ine dan Cindy pada tanggal 17 September 2024. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari, dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen channel Intens Investigasi. Selamat untuk Intens Investigasi. 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Dan Sementara itu, Nikita Mirzani pada tanggal 17 September 2024 menghadirkan saksi dari luar negeri, yaitu sahabat Loli bernama Cindy dan sahabat Nikita Mirzani bernama Yolo Ine untuk diperiksa oleh penyidik Polres Metro Jakarta Selatan, tempat Nikita Mirzani melaporkan sosok berinisial Yolo Ine dan Cindy pun dijadikan saksi karena dinilai oleh Nikita mengetahui informasi terkait laporan polisi yang ia layangkan ke Polres Metro Jakarta Selatan atas sosok VAB. Di satu sisi, Cindy pun hadir karena memiliki hubungan pertemanan dengan Loli lewat sosial media.
Keduanya pun juga mengungkapkan bahwa mereka telah memberikan keterangan dan menjawab beberapa pertanyaan dari pihak kepolisian hingga menyerahkan sejumlah bukti kepada penyidik terkait laporan polisi Nikita Mirzani guna menyelamatkan Loli. Lancar, ditanya-tanya udah makan apa belum, lauknya apa. Ada berapa pertanyaan tadi kan dia? Tadi 15 pertanyaan aku. Kalau sini berapa tadi? Pertanyaan dulu ya Pak? 30. Kamu cuma 24 ada sih, nggak dapat ribatan apa-apa. Pengen bertandang aja ke sini, ada rekan-rekan di sini. Tapi kan nggak mungkin menjadikan jadi saksi kalau misalnya nggak terlibat. Seperti apa mungkin mengenal lo itu seperti apa? Mungkin nanti abang aja yang jelasin. Kalau dia nggak kenal apa? Mungkin perkenalannya seperti apa? Saya nggak kenal, tapi ada sesuatu lah yang saya ketahui. Iya, kan bawa bukti itu nanti tadi. Oh sudah, kalau bukti aman-aman aja, tapi nggak perlu dijelaskan lebih lanjut. Jadi gini, ini tindak pidana perlindungan anak, tidak boleh dijelaskan. Yang bisa menjelaskan penyidik di atas ya, karena itu memang sesuai dengan aturan di Undang-Undang Perlindungan Anak dan Kesehatan. Mereka orang-orang yang simpati kepada Nikita sehingga dia datang sendiri dari luar negeri, ada datang semua meluangkan waktunya untuk memberikan keterangan. Sebatas itu saja, materinya ada di atas. Kan ada jasa recovery akun, dia cuma mau jadi customer aku sih, mau minta jasa recovery. Recovery akun apa maksudnya? Akun Instagram. Oh sempat kayak gitu. Ya. Dia ngubungin kamu buat recovery akun tersebut sehingga akhirnya berlanjut teman sampai sekarang. Dari situ komunikasi kalian rutin atau seperti apa? Mungkin apa sebatas itu aja kalau bahasa Apa yang mungkin membuat kamu dari temennya Loli sampai sekarang mungkin ada di pihak ibunya? Enggak, ini bukan pihak-pihakan Pak. Jadi jangan pertanyaannya coba dirubah. Jadi jangan membuat pertanyaan seakan-akan terjadi peperangan di sini. Tidak ada. Ini adalah penegakan hukum. Seorang datang itu karena terpanggil untuk kebenaran. Ya, jadi bukan pihak sana pihak sini. Jadi mungkin bisa dicoba pertanyaannya supaya terjadi lebih terkait dengan persoalan hukum. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen channel Intens Investigasi.